damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di katekese Iman dalam Aksi. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk menjadi orang yang tidak hanya beriman, tetapi juga beraksi. Di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami memuji-Mu atas kasih dan rahmat-Mu. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam katekese iman dalam aksi. Bukalah hati kami agar memahami firman-Mu dan berikan keberanian untuk mengaplikasikan dalam tindakan nyata bagi gereja dan masyarakat. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama membaca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 30. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Baca ulang kembali lalu kita renungkan sama-sama. Mungkin ada yang mau cerita, silakan. Baik, dari saya, aksi nyata yang saya lakukan dalam gereja waktu SMA, saya dengan teman saya selalu diberikan tugas untuk melatih adik-adik latihan ajuda pada hari raya biasa, dan selalu membantu dalam membersihkan gereja dan Mungkin itu dari Erna, yang membersihkan gereja itu juga ada iman dalam aksi. Semua itu memang iman dalam aksi. Mungkin masih ada yang lain. Misalnya kita mengasihi sesama teman atau keluarga, begitu itu juga iman dalam aksi. Saling mengasihi. dari saya seperti sehari-hari di asrama, kita saling membantu dan saling melengkapi. Ya, teman ada kekurangan, kita saling membantu dan saling melengkapi. Dan teman buat salah kita tegur supaya menjadi lebih baik lagi. Seperti di kampus juga, kalau ada kurang apa-apa, saling membantu dengan kekurangan, misalnya tugas belum kerja, saling membantu, meminta tolong kepada teman, kalau belum mengerti bisa minta tolong. Dari saya itu saja. Kalau begitu kita lanjutkan. Masih ada? Atau terkesan dengan ayat yang ada di Injil? Saya terkesan dengan berkat yang di sini. Lalu ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Contohnya seperti kita di sini ada kesusahan, kalau kita pergi lari ke teman, ada yang tidak bisa bantu, pasti ada teman yang dengan sendirinya dia menawarkan diri untuk membantu, dan saya pernah alami di itu posisi. Sekian dari saya. Baik, saya terkesan dengan ayat 33 dan 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Baik, seperti kita di asrama, kita saling membantu melihat teman yang sedang kesusahan, walaupun kita hanya memiliki sedikitnya, kita harus saling membantu. Terima kasih.
Di sini saya ada satu pertanyaan dalam perikop Injil ini. Dari yang kita baca ini, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaannya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Untuk aksi nyata kita mau Di sini pilih sampai 8 tahun. Kalau begitu kita lanjut langsung penutup. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan. Lindungilah kami dan berkatilah langkah-langkah kami dalam menerapkan iman ini. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta.